Ya, pemirsa, untuk mengetahui update kondisi terkini serta penanganan corona di wilayah Kota Bogor, kita akan menanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Pak Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di Prime Time. Kami ingin langsung mengupdate bagaimana kondisi terkini dari pandemi COVID-19 di Kota Bogor hari ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Popi. Yang pertama kami laporkan dulu ya bahwa jumlah kasus meninggal positif COVID-19 ini di Bogor dari hari kemarin meningkat ya, jadi tambah 1 orang menjadi 7 orang. Kemudian dari yang PDP sebelumnya 56 orang yang dirawat, 13 yang meninggal. Jadi total yang meninggal baik yang PDP maupun yang positif sudah 20. Nah, artinya memang ini situasi yang kalau menurut saya harus diperhatikan betul kalau kita tidak ingin salah dalam menangani seluruh rangkaian upaya pencegahan meluasnya atau menyebarnya COVID-19 ini. Kemudian juga di satu sisi yang lain dari yang PDP, alhamdulillah ada yang 6 yang sehat. Kemudian kalau kita lihat dari kasusnya Pak Bima Arya, Pak Bima insya Allah beliau sehat ya, dan akan jadi salah satu pasien positif pertama Kota Bogor yang dinyatakan sembuh. Jadi ada berita jeleknya tetapi ada juga berita baiknya. Baik, Pak Dedi, kita melihat bahwa pemerintah tengah berusaha untuk membatasi mobilitas warga antar wilayah, termasuk misalnya kegiatan mudik dan lain-lain. Nah, ini kalau bicara soal Kota Bogor, mengingat banyak juga kan ya warga yang bekerja dari Bogor kemudian bekerja di Jakarta. Soal apakah ada pembatasan akses transportasi di sana dan apa upaya dari Pemda setempat untuk membatasi pergerakan warga untuk keluar dari wilayah Bogor? Kalau pembatasan secara langsung tentu tidak ya, karena biar bagaimanapun juga ketergantungan Kota Bogor dengan Jakarta ini tinggi. Jakarta sebagai epicentrum, tetapi dalam prakteknya masih belum melaksanakan pembatasan-pembatasan yang signifikan. Oleh karena itu, resiko warga Bogor yang masih bekerja di Jakarta ini sangat tinggi. Nah, hampir 150 sampai 200 ribuan orang setiap hari masih mondar-mandir ke Jakarta. Padahal Jakarta kan mungkin sudah mencapai berapa ratus orang yang positif. Sementara Bogor sampai dengan hari ini alhamdulillah ya masih tidak terlalu banyak, tetapi kan kita berharap tidak ada penambahan. Nah, bagaimana cara supaya tidak bertambah? Tentu harus ada langkah-langkah yang lebih progresif ya, langkah-langkah yang lebih drastis dari pemerintah DKI maupun pemerintah pusat untuk mengurangi tingkat resiko warga dari semua, bukan hanya dari Bogor tetapi dari lingkungan Jabodetabek, karena sebagian besar warga Jabodetabek ini bekerjanya di Jakarta, Mbak. Iya, apa langkah konkret yang akan dilakukan Pak dalam waktu dekat ini, terutama soal misalnya larangan mudik, kemudian juga upaya preventif yang lebih signifikan lagi untuk bagaimana akhirnya bisa menghambat penyebaran COVID-19 ini? Ya, kalau dari Kota Bogor sebetulnya sudah cukup banyak langkah-langkah. Yang pertama tentu begini, langkah persiapan dari sisi penanganan medis. Kita sedang mempersiapkan rumah sakit umum daerah kita paling tidak mampu untuk menampung setidaknya sampai 38 pasien kasus positif. Artinya dengan kriteria ruang kompresi negatif, kemudian juga perawatnya juga, kemudian juga tenaga medis dan dokter yang memadai untuk melakukan langkah-langkah. Nah, itu yang utama yang kita prioritaskan. Tetapi ada juga hal-hal lain seperti misalnya kekurangan APD. Nah, seperti rumah sakit umum daerah, kebutuhan APD per harinya itu 120, Mbak. Karena pembagian, apabila kita tidak melakukan pembagian shift 4 kali dalam satu hari, resikonya kan tinggi. Nah, dengan 120 APD per hari, artinya dalam 1 bulan ini kita memerlukan 3.500 APD. Ini hal yang serius, karena memang pertama keberadaan APD-nya sendiri kan langka. Nah, kemudian dari sisi pencegahan tentu kami sudah laksanakan instruksi dari Bapak Presiden untuk melakukan proses belajar mengajar dari rumah, kemudian juga bekerja dan beribadah dari rumah, itu secara konsisten kami lakukan. Jadi sejak tanggal 16 kemarin kami edarkan sebuah instruksi ya, agar proses belajar mengajar, kemudian pembatasan ruang publik, kemudian juga bagaimana mengurangi tingkat konsentrasi massa dengan jumlah yang tinggi, itu sudah kita larang. Bahkan 30 hotel
di Kota Bogor sudah tutup, sudah tidak melaksanakan operasi. Begitu juga ada 6 mal besar di Bogor sudah tidak beroperasi lagi. Akhirnya langkah-langkah ini kan tidak akan efektif kalau daerah-daerah sekitar tidak melakukan juga. Karena posisi Kota Bogor yang berada di tengah-tengah ini kan sebagai lintasan. Dari Cianjur lewat Bogor, dari Sukabumi lewat Bogor, dari Kabupaten Bogor juga masuk Kota Bogor. Nah, selama daerah sekitar tidak melakukan hal-hal yang serupa, nah ini masalahnya efektivitas untuk melakukan upaya pencegahan. Kemudian juga kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan tingkat provinsi ya, bagaimana kita berusaha untuk menerapkan yang namanya semacam kawasan karantina wilayah yang parsial. Tetapi kemudian kita terbentur dengan aturan perundang-undangan. Kemudian kita usulkan juga kemarin dengan pembatasan sosial berskala besar. Itu juga kemudian keluar PP 21 tahun 2020 yang rasanya agak berat juga kalau kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada di PP. Makanya kita akan lakukan segala daya upaya yang kita bisa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini di Kota Bogor. Baik, Pak Dedi, hari ini Pak Ahmad Yuryanto tadi juga sudah mengumumkan terkait ada soal rantai distribusi dan juga bantuan terkait equipment. Sampai sejauh ini bagaimana koordinasi soal distribusi ini untuk Jawa Barat, kemudian untuk Jawa Timur, Bali dan sekitarnya. Apakah ini sudah sampai ke Bogor sendiri? Ya, ada beberapa ya. Dari tadi kita baru menerima APD juga dari BNPB sebanyak 500 ya. Kemudian sebelumnya juga dari Kodam Siliwangi kita terima 1.500 APD. Kemudian juga ada hand sanitizer, kemudian ada masker dan lain-lain. Tetapi kalau kita bicara tadi kebutuhan per rumah sakit saja luar biasa besar. Bukannya kita tidak menghargai ya dengan bantuan 500 APD, tetapi kebutuhan bulanannya aja 3.500 untuk satu rumah sakit. Nah, ini salah satu tantangan. Artinya kita menunggu ya semua uluran tangan dari manapun, termasuk kita sedang berusaha untuk mendapatkannya sendiri. Nah, masalahnya banyak sekali yang menawarkan ya, ada APD lokal segala macam. Pertanyaannya apakah ini memenuhi standar medis? Ini juga sedang kita coba lakukan pendalaman supaya kita tidak salah nanti. Oke, Pak Dedi. Tadi kita juga dapat informasi Pemkot Bogor membentuk gugus lurah siaga dan RW siaga. Ini bagaimana sistemnya seperti apa, kemudian apa yang sudah dilakukan, efektivitasnya seperti apa yang diinginkan oleh Pemda setempat? Ya tentu begini, saya melihat di lapangan masih saja ya praktek-praktek orang berkumpul, kemudian orang melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian kita lakukan pengecekan-pengecekan, ternyata masih banyak orang yang belum memahami COVID itu apa, COVID-19 itu apa, kemudian bagaimana resiko yang mereka hadapi kalau memang mereka tidak terlalu peduli. Makanya kami mencoba untuk membuat semacam RW siaga corona yang tugas utamanya adalah melakukan dulu sosialisasi. Bahkan kemarin kami siapkan juga semacam surat keputusan bersama ya para pimpinan Forkopimda, termasuk juga MUI dan forum FKUB ya, Forum Keragaman Umat Beragama. Itu kita lakukan poin-poin bagaimana kita menekan semaksimal mungkin supaya orang tidak beribadah di tempat-tempat ibadah, bukan hanya di masjid tetapi di gereja, di wihara, di pura dan lain-lain. Nah, tujuannya tadi supaya ada pemahaman lebih komprehensif, orang jangan melakukan semacam situasi yang masih normal saja, padahal kan ini situasinya tidak normal, Pak. Nah, jadi perlu disosialisasikan, perlu pendekatan. Nah, RW siaga corona ini tujuannya ke sana. Kemudian yang kedua, dari RW siaga corona ini kita ingin mendapatkan data yang lebih akurat, lebih valid dari tingkat bawah. Selama ini kan kita sudah memiliki yang namanya database kemiskinan Kota Bogor. Ada 69.000 kepala keluarga yang masuk di dalam program Keluarga Harapan. Nah, di luar program Keluarga Harapan ini pasti ada mereka yang terdampak langsung akibat permasalahan corona. Nah, oleh karena itu dengan RW siaga corona ini kita
kita ingin bisa dipisahkan mana saja sudah masuk di dalam database kemiskinan Kota Bogor. Dari 1,1 juta penduduk ada 69.000 yang masuk dalam database, tetapi tentu ada orang yang terdampak baru ya, yang kemungkinan juga akan menambah jumlah yang memiliki permasalahan sosial. Nah, dari sinilah nanti kita akan menghitung secara akurat, secara komprehensif tentang anggaran untuk jaring pengaman sosialnya. Baik. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik. Pak Dedi, terima kasih untuk informasinya dan juga waktunya sore ini bersama kami dalam Prime Time.